Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para kiai, para ulama yang saya hormati, para masyayikh, al-ustadz, profesor, doktor yang dimuliakan Allah, izinkan kami pagi ini menyampaikan makna guru besar dalam pandangan Islam. Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Az-Zuhdu mengutip perkataan Isa Al-Masih, orang yang mempunyai ilmu satu, alimah, kemudian mengaktualkan ilmunya dalam kehidupan, amilah, orang yang ta'allama, belajar, berilmu, kemudian mengamalkan, kemudian wa'allama, mengajarkan. Orang ini disebut aziman fi malakutis sama. Man ta'allama wa amila wa 'allama yusamma aziman fi malakutis sama. Orang ini disebut orang besar di langit. Jadi gelar guru besar, orang besar di langit itu orang berilmu yang mengamalkan dan menyampaikan. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam ensiklopedinya Al-Mawsu'ah Al-Kamilah Yusuf Qaradawi, orang yang mengamalkan dan berilmu riset itu pertama orang alim, sarjana muslim, cendekiawan, ilmuwan yang mempunyai satu takwinul akliyah al-ilmiyah, mempunyai usaha untuk menemukan ilmu-ilmu yang rasional, yang ilmiah, ilmiah yang rasional, rasional yang ilmiah, al-akliyah al-ilmiyah. Al-Quran memberikan contoh ketika diplomasi Al-Quran membantah orang menuduh malaikat itu feminim, malaikat dituduh wanita.
Al-Quran menjawab, asyahidu khalqahum, apakah mereka hadir ketika penciptaan malaikat? Nah, ini namanya rasional yang ilmiah, ilmiah yang rasional. Kadang-kadang sarjana muslim itu disertasinya kadang-kadang jauh dari ilmiah yang akliyah. Misalnya ada sarjana menulis sebuah disertasi bahwa tanda kiamat itu akan muncul dabah, binatang, kemudian ditafsiri tank. Besok menjelang kiamat itu akan muncul binatang, tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun, yang bicara orang-orang yang tidak beriman, ini orang nggak beriman, ini orang kafir, itu akan muncul binatang, bisa bicara. Kemudian ada disertasi doktor, dabah itu tank. Itu tidak mungkin benar, karena secara terminologi tank itu dabbabah. Dabah itu bukan tank. Kalau dabah itu melata, kalau dabbabah itu tank. Ada disertasi doktor, dabah dimaknai tank, yang benar dabbabah. Itu enggak ilmiah, tapi lolos menjadi doktor. Kemudian ada lagi disertasi doktor, anti doa. Orang tidak perlu berdoa. Ini disertasi yang mengarah ke liberal, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang anti doa. Sehebat-hebatnya disertasi ini tidak mungkin benar, karena Nabi berdoa, Rasul berdoa, malaikat berdoa. Ada disertasi anti doa diloloskan, tentu tidak berkualitas, tidak akliyah ilmiah, tidak ilmiah yang akliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berilmu, guru besar adalah, yang kedua adalah yang sangat penting sekali ini, mempunyai mukharabatul ummiyah, memerangi kebutaan ilmu, buta huruf, buta ilmu, mukharabatul ummiyah. Jadi namanya ilmuwan harus punya komitmen, bangsa ini tidak awam tentang ilmu. Bukan hanya doktor, bukan hanya profesor, tapi profesor yang memintarkan manusia, doktor yang memintarkan manusia, bukan pintar untuk dirinya sendiri. Mukharabatul ummiyah. Yang ketiga adalah ta'allumul lughat. Orang berilmu, cendekiawan muslim, ulama, ilmuwan, harus banyak mempelajari bahasa. Zaid bin Sabit belajar bahasa asing, bahasa Suryani. Kalau kita mempelajari kristologi lewat pelajarannya Rahmatullah Al-Hindi Idharul Haq, kemudian Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih Ibnu Taimiyah,
kemudian mempelajari Alkitabul Muqaddas, kitab perjanjian lama, perjanjian baru, tentu kita membutuhkan studi bahasa asing. Karena apa? Sebagian bahasa ini Romawi, sebagian bahasa Yunani, sebagian bahasa Spanyol, sebagian bahasa Inggris. Maka sangat bagus sekali. Karena apa? Ta'allumul lughat. Mohon maaf, kalau kita mempelajari studi tentang kitab-kitab konvensional, mungkin kita dengan kamus-kamus Lisanul Arab, Tajul Arus, Az-Zabidi, Mu'jamu Maqayisil Lughah, mungkin cukup. Tapi kalau kita mempelajari kitab-kitab semacam Al-Asas Said Hawa, Fi Dilalil Quran, Said Kutub, bahasa-bahasa Sohafi, bahasa-bahasa wartawan, kita tidak bisa mempelajari kitab-kitab semacam Fi Dilalil Quran dengan kamus yang kita pakai selama ini karena kamus konvensional. Tapi untuk tafaqquh fid din sangat hebat kedalaman ilmu-ilmu pondok pesantren salaf. Jadi semuanya saling melengkapi dan membutuhkan. Yang keempat adalah istimalu uslubil ihsa, menggunakan metode statistik. Itu jarang para profesor, para doktor. Kelemahan kita itu jarang memakai uslubul ihsa, metode statistik. Dan sekarang ini butuh, orang berilmu butuh metode statistik. Saya pakai contohnya seperti titik dalam Al-Quran itu berapa? Ibnul Jauzi menghitung dalam kitab Fununul Afnan, titik dalam Al-Quran itu 1.025.000 lebih 30 titik. Itu 1.025.000 lebih 30 titik. Kemudian berapakah nama Muhammad di dunia? Nama Muhammad itu terbanyak di dunia ini. Syekh Ali Jum'ah dari Mesir dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, orang yang bernama Muhammad di dunia ini 60 juta. Mohon maaf, nama Jokowi tidak sebanyak itu, nama Prabowo tidak sebanyak itu, nama Soeharto tidak sebanyak itu. Tapi Muhammad di dunia ini mencapai 1 miliar. Ada data statistik orang meniru nama Muhammad sampai 60 juta. Ismu Muhammad fil alam 6 miliar. 1 miliar 60 juta. Itu ada data statistik. Hudzaifah bin Yaman punya data statistik sahabat 1.500 ketika itu. Ini yang keempat. Yang kelima, at-takhtid. Para ulama, para cendekiawan, para doktor, para profesor harus punya planning dan perencanaan. Namanya at-takhtid.
inilah awal pidato kami. Kami belum pidato, baru pembukaan. Ini kami lanjutkan kemudian contoh-contoh. Dari 5 cara yang ditempuh oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu, kadang-kadang ilmuwan ini, ulama, ghirah agama tinggi, metode salah. Saya pakai contoh. Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Dilalil Quran itu pernah menunaikan sholat Jumat di atas kapal. Saya baca di dalam tafsir fi Dilalil Quran surat Yunus. Beliau membawa 100 lebih, satu kapal itu penumpangnya yang 100 lebih non muslim, lari dari Yugoslavia ke kejaman komunis. Dari Yugoslavia lari dari kekejaman komunis, naik kapal. Ketika itu ada Sayyid Qutb di sana. Sayyid Qutb ingin menyampaikan Islam. Akhirnya Sayyid Qutb menunaikan Jumatan di atas kapal, khutbah Jumat di atas kapal. Secara fikih tidak sah, tapi tujuannya untuk dakwah. Ini ilmuwan berijtihad, secara fikih tidak sah, tapi dia menunaikan karena dakwah. Ada ilmuwan begitu. Ini juga belum sempurna. Saya punya kawan kiai, namanya Dr. Fadil. Beliau belajar fisika di Amerika. Dr. Fadil itu minta izin di kota Chicago Jumatan. Pemerintah daerah Chicago tidak mengizinkan Jumatan. Boleh Jumatan hari Minggu. Boleh Jumatan hari Minggu. Dr. Fadil cerita saya. Akhirnya Dr. Fadil itu terpaksa, kiai, saya Jumatan hari Minggu, supaya nanti bisa dapat izin Jumatan di Chicago. Gimana ini? Ya tetap salah. Jumatan kok hari Minggu? Itu namanya bukan Jumatan, mingguan. Bukan Jumatan. Tapi pernah Jumatan hari Minggu di Amerika Serikat. Itu pernah. Jadi kadang ilmuwan, cendekiawan berpikir semangatnya tinggi, satu sisi semangat agama, satu sisi berbenturan dengan ilmu agama. Jumatan hari Minggu ini tidak mungkin benar. Kemudian ada disertasi doktor At-Tafsir wal Mufassirun karya Husain Ad-Dahabi. Saya baca di situ Rasyid Ridho itu punya tafsir Al-Manar, gurunya Mustafa Al-Baraghi. Rasyid Ridho muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh muridnya Jamaluddin Al-Afghani. Saya baca di situ Rasyid Ridho tidak percaya manusia kerasukan jin. Nah ini, itu dulu Rasyid Ridho tidak percaya manusia kerasukan jin. Gak mungkin manusia kerasukan jin. Akhirnya Rasyid Ridho ini berpikir,
makna kerasukan jin kata Rasyid Ridha adalah mikroba, bukan jin yang masuk, tapi mikroba yang masuk dalam diri manusia kemudian merusak, yang bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi jin itu bukan jin yang merasuki manusia sampai gangguan jiwa, tapi mikroba, bakteri yang merusak, virus yang merusak, bukan jin tapi mikroba. Nah, ini tafsiran Rasyid Ridha tidak mungkin diterima secara disiplin ilmu biologis, karena ilmu biologis tidak ada mikroba dengan bahasa jin. Tidak ada kamus biologi mikroba bahasa Arabnya jin, satu. Kemudian secara linguistik, lughat juga tidak ada. Kemudian perkembangan teknologi yang baru, bahwa memang saya bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, orang disantet itu dibuktikan dengan teknologi. Karena saya pernah melihat kiai dengan teknologi langsung, dengan alat. Di dalam perut manusia yang disantet itu ada guntingnya, ada pesonya, ada kawatnya. Saya lihat sendiri di dalam mesin itu, dalam apa itu layar itu saya lihat sendiri. Nah, berarti tafsiran Rasyid Ridha ketika itu jin dimaknai mikroba sudah tidak diterima pada zaman teknologi yang sekarang. Nah, inilah orang-orang berilmu, para doktor, para profesor, hati-hati dalam riset. Maka saya ingat apa yang disampaikan para kiai, para ulama, Basim Asy'ari, Kiai Abdul Faqih. Kalau dari Muhammadiyah, Kiai Buya Hamka. Untuk memahami agama, jangan tinggalkan kitab salaf, karena kitab salaf itu lebih tahu otentiknya kejadian pertamanya apa, ketika Al-Quran itu turun apa yang dimaksudkan, ketika Rasulullah bersabda apa yang terjadi. Kitab-kitab salaf itu lebih otentik, lebih valid, karena tidak ditafsiri dengan perkembangan ilmu yang baru, masih asli. Maka Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya itu berpesan, jangan sampai memahami agama meninggalkan kitab kuno, kitab salaf. Itu pesan Buya Hamka. Ini namanya adalah ulama, ilmuwan yang punya riset, tapi kadang-kadang kita itu riset agama berlawanan dengan agama sendiri. Apalagi dengan perkembangan yang baru antara politisasi agama. Saya baca dalam sebuah Tabaqat Syafi'iyah, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, karya Abdul Wahab bin Subki As-Subki, Izzuddin bin Abdissalam. Itu gelarnya tidak ada tandingannya, Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Kalau Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, kalau Izzuddin bin Abdussalam Sultanul Ulama.
ketika negaranya krisis, nih negara krisis, ini ilmuwan, bagaimana ulama, bagaimana ilmuwan ketika negara krisis. Negara sedang krisis ekonomi, ghala, mahal, apa-apa mahal. Ketika mahal itu tanah murah, karena untuk makan di Mesir, di wilayah Arab, mungkin juga sampai Syria, Mesir, ghala kabir, ghala syedid. Kemudian istrinya ulama ini punyanya, bah, mumpung tanah murah, bah, beli tanah sebanyak-banyaknya. Ini usul Bunyai, usulnya Bunyai, beli tanah sebanyak-banyaknya mumpung murah. Akhirnya Bunyai ini melepaskan perhiasannya. Ini bah Izzuddin bin Abdissalam, tolong kalung, gelang ini jual semua, beli tanah sebanyak-banyaknya. Sama Izzuddin bin Abdissalam bukan dibelikan tanah, disodakohkan semua demi bangsa yang mengalami krisis ekonomi. Ini ulama bukan merepotkan negara, tapi membantu negara. Ini ulama. Jadi ulama yang baik bukan merepotkan pemerintah, bukan merepotkan negara, tapi membantu negara. Izzuddin bin Abdissalam mengeluarkan kekayaannya demi untuk membantu bangsanya yang miskin, bukan malah memperkaya diri. Ini namanya ulama yang luar biasa. Jadi ulama itu bukan untuk merepotkan negara, tapi ulama membantu negara. Bukan merepotkan negara, membantu negara. Itu ulama dalam Islam. Saya kasih contoh lagi. Les bin Sa'din itu ditulis oleh As-Suyuti dalam buku sejarah Kairo dan Mesir, Husnul Muhadarah, ya, fi tarikhi Misra wal Qahirah, sejarah Kairo dan Mesir. Les bin Sa'din itu ulama kaya raya, tapi beliau mensubsidi, membantu para kiai yang lain. Malik bin Anas di Madinah ditransfer uang, dikirim uang oleh Les bin Sa'din dari Mesir. Jadi ulama yang mandiri, yang membantu para ulama, membantu negara, membantu bangsa, bukan merepotkan negara, bukan merepotkan bangsa. Itu ulama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kasus, itu ditulis tadi oleh Dr. As-Subki dalam bukunya Mausu'ah Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Kemudian adim dalam Al-Quran itu terdapat 107 kali adim. Ini yang terakhir pidato kami. Adim itu 107 kali.
Di antara kata azim yang agung itu ilmuwan, ulama. Kalau azim itu sifat Allah, itu hanya 6 kali. Allah disebut azim dalam Al-Quran hanya 6 kali. 101 bukan mengenai Allah, tapi mengenai azaban aziman, adab yang besar. Jangan sampai ulama pemikirannya membawa petaka yang besar. Jangan sampai cendekiawan muslim pemikirannya bukan membawa keselamatan umat Islam, tapi menyesatkan. Jangan sampai suatu disertasi doktor bukan malah membawa keselamatan yang besar, tapi azaban aziman, membawa petaka yang besar. Maaf, dengan tanda kutip, ada seorang ulama yang memperbolehkan bom bunuh diri. Ini memang ulama besar, tapi bom bunuh diri ini kalau ditafsirkan secara umum akan membahayakan, dan kalau ditiru secara umum akan berbahaya. Bukan jihad tapi bunuh diri. Jadi ulama jangan sampai mengeluarkan ilmu yang membawa azaban aziman. Yang kedua, dalam Al-Quran ajron aziman, pahala yang besar. Apabila seorang ulama, seorang doktor, seorang profesor pemikirannya bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, itu dia punya celengan ajron aziman, pahalanya besar. Seperti dulu kiai ada disertasi doktor dari IPB, kalau tidak dari IPB, dari pertanian UGM, tentang ayat surat Yusuf menghadapi krisis pangan. Jadi dia mempelajari teori Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf untuk menghadapi krisis pangan. Nah, ini disertasi, ini manfaat, ini ajron aziman, pemikiran ulama yang membawa pahala yang besar. Yang ketiga, al-fadlil azim, anugerah yang besar. Ulama, profesor, doktor, cendekiawan, pemikirannya membawa anugerah yang besar, ajron aziman, al-fadlil azim, bukan membawa azaban aziman. Seperti disertasi doktor tadi saya sebutkan, anti doa, disertasi doktor anti sholat. Nah, ini tetap membawa azab yang besar. Disertasi doktor anti sunnah, membawa petaka yang besar. Disertasi doktor anti takdir, membawa azab yang besar. Maka kadang-kadang ya, disertasi doktor itu yang apa itu teknolog, yang bersifat teknologi dan medis, itu kadang-kadang lebih real manfaatnya. Sedangkan disertasi doktor yang bersifat teologi kadang-kadang lebih membingungkan, belum tentu membawa kemanfaatan, kadang langsung membawa kesesatan. Ini kadang kita sedih, disertasi doktornya manfaatnya belum, kesesatannya sudah. Maka kadang-kadang disertasi ini sains dan teknologi untuk menguatkan keimanan kita pada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kita meminta kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, supaya kita menjadi manusia yang agung di mata Allah dan mulia di mata Rasulullah dan mata umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.